Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia, tetap di kelas 11. Hari ini kita akan masuk di bab yang keempat, yaitu bab laju reaksi. Nah, kenapa ini perlu dipelajari untuk laju reaksi? Karena begini, laju reaksi itu nanti menjelaskan tentang berlangsungnya suatu reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung lambat. Apa reaksi yang berlangsung cepat? Nah, misalnya untuk reaksi pembakaran gas butana atau gas propana yang ada di LPG. Kalau kita bakar, proses pembakarannya pasti sangat cepat. Tetapi berbeda kalau misalkan pada saat kita melakukan fermentasi, membuat tape misalnya. Nah, tape itu juga reaksi kimia, namun untuk menghasilkan produk diperlukan lama. Mengapa ada reaksi yang lambat? Mengapa ada reaksi yang cepat? Nah, nanti kita pelajari di bab laju reaksi ini. Di bab laju reaksi terdapat dua materi utama, yaitu yang pertama masalah kemolaran atau konsentrasi zat, kemudian disertai dengan pengertian atau konsep laju reaksi. Sedangkan yang kedua adalah nanti difokuskan pada hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Ada apa saja di sana? Nanti kita pelajari lebih jauh. Baik, untuk saat ini kita langsung masuk di bagian yang pertama, yaitu masalah kemolaran dan pengertian laju reaksi. Ada 3 subbab yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah konsep kemolaran atau molaritas. Yang kedua ada pengertian laju reaksi, dan nanti ada persamaan laju reaksi. Kemolaran dulu. Kemolaran atau molaritas itu disimbolkan dengan M besar, yang nanti menyatakan banyaknya zat di dalam suatu larutan. Konsentrasi itu adalah menyatakan banyaknya zat di dalam suatu larutan. Nah, nanti konsentrasi inilah yang sangat berperan besar terhadap laju reaksi. Cepat tidaknya reaksi nanti sangat berpengaruh pada konsentrasi ini. Konsentrasi zat atau molaritas itu dinyatakan sebagai banyaknya mol zat per volume larutan dalam satuan liter dengan satuan mol per liter. Sedangkan mol sendiri nanti bisa didapatkan dari massa per mR-nya dikali dengan 1000 per volume. Nah, kalau kita konversi pakai 1000, berarti nanti volumenya dinyatakan dalam mililiter, bukan lagi dalam satuan liter. Gitu ya. Molaritas mol per liter. Atau dikonversi kayak gini, molaritas mol, ini 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kemudian, selain rumus standar molaritas yang tadi, kadang kita juga melakukan suatu pengenceran. Nah, pengenceran dilakukan pada saat kita memiliki larutan-larutan pekat, namun yang kita gunakan dalam praktikum menggunakan konsentrasi yang kecil. Misalnya kita punya asam klorida 35% itu setara dengan 11 molar. Kalau kita buat praktikum itu kan sangat berbahaya. Nah, nanti perlu diencerkan. Lah, proses pengencerannya menggunakan rumus yang ini. M1V1 sama dengan M2V2. M1 adalah konsentrasi zat pekat, volume 1 adalah volume konsentrasi zat yang pekat, M2 adalah konsentrasi larutan yang dibuat, yang lebih encer tentunya, sedangkan yang ini adalah volume larutan yang encer. Selain mengencerkan larutan, yang pekat menjadi lebih encer ya, membuat larutan juga bisa dilakukan dari zat yang diketahui persentasenya. Nah, biasanya ini untuk asam sulfat. Asam sulfat itu bisa sampai 98% dengan massa jenis sekitar 1,8. Nah, nanti molaritasnya berapa? Untuk mencari molaritasnya, kita bisa menghitung menggunakan rumus ini. Rho itu massa jenis dikali dengan 10, ini variabel ya, dikali dengan persen dibagi dengan MR. Nah, ini nanti mendapatkan konsentrasi molaritas larutan. Yang ketiga, jika ada larutan dicampur, misalkan asam klorida dicampur dengan asam klorida, dengan volume dan konsentrasi yang berbeda, nanti konsentrasi campurannya bisa dicari dengan ini. MaVa berarti ini adalah mol zat yang pertama, ini mol zat yang kedua, dibagi dengan volume totalnya. MaVa ini sama dengan mol sebenarnya. Jadi konsepnya mol zat pertama ditambah zat yang kedua. Ini sejalan dengan yang tadi, untuk pengenceran itu molnya tidak berubah.
ya, tetap mol 1 sama dengan mol yang kedua. Yang kedua, kita masuk di pengertian laju reaksi. Laju reaksi itu kalau kita mengambil konsep mirip yang ada di ilmu fisika, yaitu ada kecepatan ya, kecepatan. Sebenarnya kalau untuk simbol laju reaksi yang benar itu bukan pakai V tapi pakai R, rate, dari kata laju. Kalau V itu velocity. Perbedaannya apa? Kalau V, velocity itu besaran vektor. Kalau R itu besaran skalar yang tidak punya arah. Di ilmu fisika, kecepatan atau percepatan atau kelajuan ya yang tepat ya. Kelajuan yang disebutkan dengan V itu kan menyatakan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Selalu seperti itu. Kalau ukurannya jarak, ukuran yang besar, itu kita bisa menggunakan jarak. Tapi kalau zat kimia, itu kan ukurannya kecil. Ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, secara molekuler dilihatnya. Dan yang digunakan bukan lagi satuan jarak, yang berubah nanti adalah konsentrasi. Sehingga rumusnya diturunkan dari sana juga, yaitu perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Jika ada reaksi, misalkan ada P ditambah Q menjadi PQ, P disebut reaktan, Q juga reaktan, PQ adalah produk. Jika digambar dalam konsentrasi dalam bentuk grafik, nanti konsentrasi reaksi itu akan selalu berkurang. Karena zat yang satu dengan yang lain saling bereaksi, lama-lama jumlahnya menurun. Ini adalah grafik untuk bereaksi. Sedangkan untuk produk, karena dia adalah hasil reaksi, dari awalnya tidak ada, lama-lama akan menjadi ada dan menjadi lebih banyak. Jadi grafik konsentrasi reaksi akan turun, sedangkan yang produk akan naik. Konsentrasi reaksi berkurang, konsentrasi produknya bertambah. Sehingga kalau dinyatakan secara matematik, itu begini. P adalah reaktan berkurang. Q adalah reaktan berkurang. Sedangkan PQ dia adalah produk, makanya bertambah. Bagaimana menyatakan lajunya? Berarti perubahan konsentrasinya dibagi dengan waktu. Negatif ini menandakan dia sebagai reaksi, produk menandakan positif menandakan dia sebagai produk. Nah, yang kita pelajari di awal tadi itu adalah reaksi yang dinyatakan, laju reaksi yang dinyatakan hanya per satu zat saja. Nah, bagaimana kalau reaksinya itu dalam satu reaksi utuh? Menyatakan lajunya bagaimana? Untuk menyatakan laju reaksi yang utuh atau keseluruhan, digunakan persamaan ini. A dan B adalah reaksi, A kecil dan B kecil adalah koefisien, laju reaksinya dinyatakan sebagai K, konsentrasi A dikali konsentrasi B dengan pangkat M dan N. M dan N itu tidak sama dengan A dan B. A dan B kecil ini disebut sebagai koefisien, kalau M dan N ini disebut sebagai orde reaksi. Terus yang dimasukkan ke dalam persamaan reaksi adalah zat-zat yang ada di sebelah reaktan, sedangkan yang di produk tidak. Besarnya M dan N atau orde reaksi itu nanti tidak sama dengan A dan B. Karena besarnya orde reaksi itu hanya bisa ditentukan dengan cara menganalisis hasil percobaan, data hasil percobaan. Begitu cara mendapatkannya. Bagaimana contoh soal untuk menentukan orde reaksi dan persamaan laju? Kita simak video berikut ini. Pada reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NO-Br. Diperoleh data sebagai berikut. Jadi reaksinya 2NO2 plus Br2 menjadi 2NO-Br. Datanya percobaannya dari nomor 1, 2, dan 3. Konsentrasi NO-nya ini, konsentrasi Br2-nya ini. Di sini ada laju reaksinya. Pertanyaannya, persamaan laju reaksi tersebut adalah, jadi kalau mau nyari persamaan laju reaksinya, kita harusnya kita cari dulu, yang pertama kita cari dulu orde reaksi masing-masing. Untuk orde reaksi NO kita misalkan sama X ya, sama X. Jadi untuk mencari orde reaksi di X ya,
mencari order reaksi X-nya gimana caranya? Gini, cari yang sama di NO kan yang kita mau cari, berarti kita harus cari yang sama di BR2. Yang sama kan ini 1 sama 3. Nah, kita ambil datanya di 1 dan 3 reaksinya, tapi konsentrasinya konsentrasi NO. Nah, ini juga 1 dan 3. Nah, untuk laju reaksi nanti dia ditulisnya sebanding. Jadi ambil data yang BR2 nya yang sama, ambil datanya di NO karena mau nyari order reaksi NO. Jadi 0,1 percobaan 1 banding percobaan 3 ya, ini dipangkatin sama X karena mau cari order reaksinya, sama dengan bandingkan dengan laju reaksi 1 dan 3 juga, 6 banding 54 ya. Berarti ini coret-coret 1/3 pangkat X sama dengan 6 sama 54, jadi 1/9. 1/3 pangkatin berapa, hasilnya 1/9, berarti kan X sama dengan, jadi sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 2, maaf di sini 1 pangkat 2 itu 1, 3 pangkat 2 itu 9, jadi 1/9, X nya sama dengan 2. Jadi udah dapat order reaksi NO2. Sekarang kita mau cari order reaksi BR2 nya. Kalau mau nyari order reaksi BR2, kita ambil yang sama di NO. Yang sama di NO kan ini ya. Nah, data 1 dan 2. Lalu kita ambil datanya di BR2. Ini dan ini. Berarti kita tulis. Misalnya BR2 nya dianggap Y. Jadi yang tadi reaksi 1 dan 2 di NO, ambil datanya di BR. Berarti ininya juga di 1 dan 2. 0,05 bagi 0,20 pangkat ini Y sama dengan 6 banding 24. 6 banding 24. Itu ya. Nah, setelah itu sebentar, ini nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini di sini nanti dapat, ini kita coret aja dulu 0 0. Nah, sisa 0,5. 0,5 bagi 2 jadi 1/4 ya. 1/4 pangkat Y sama dengan 1/4. 6 bagi 24 kan 1/4 juga. 1/4 pangkat Y berarti Y nya, bentar, nih gak kelihatan. Oke. Nah, berarti kita dapat Y nya. Y nya adalah 1. Jadi X nya tadi sama dengan 2, Y nya sama dengan 1. Nah, kalau mau ditulis laju reaksinya adalah, berarti di sini kita tinggal cari V sama dengan K konsentrasi NO kita pangkatin karena NO itu tadi X, order reaksinya tadi X itu kan 2. Jadi pangkatin 2 dikali konsentrasi BR2. BR2 kita pangkatin sama order reaksi BR2 yaitu Y. Y-nya kan tadi 1. Berarti pangkat 1 nggak usah ditulis gitu. Nah, dari situ ya, kita dapat deh pilihan gandanya. Berarti ini harusnya NO-nya pangkat 2. NO-nya pangkat 2, BR-nya pangkat 1. Pangkat 2, BR-nya pangkat 1 ini ya. Oke, yang C ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana menentukan order reaksi dari data percobaan. Jadi, kesimpulannya, order reaksi itu tidak sama dengan koefisien, tapi bisa ditentukan dengan analisis data percobaan. Baik, ini adalah akhir dari bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang bagian yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.